Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Ichan Learning ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai logaritma ya. Jadi apa itu logaritma? Ya, kita akan membahas mengenai pengertian dan sifat-sifat logaritma. Oke ya. Kita ke pengertian terlebih dahulu. Jadi logaritma apa sih? Logaritma itu adalah merupakan inverse atau kebalikan dari perpangkatan, yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan pokok. Nah, maksudnya apa? Jadi gini, kalian tahu kalau ada 2 pangkat X, ini hasilnya berapa? 8 ya. Ceritanya kita nggak tahu. Oke, ini 2 pangkat berapa yang hasil 8. Jadi X ini kita cari ya. Gimana cara mencarinya? Kalau ini kan sudah pasti sudah bisa kita jawab. Jadi 2 pangkat X sama dengan 8 berarti X-nya 3 ya. Oke. Tapi kadangkala kita akan menemui suatu permasalahan apabila ada 2 pangkat X hasilnya 7. Nah, ini tidak bisa diselesaikan. Tidak bisa kita pakai tebak-tebakan juga ya, atau pakai cara eksponen juga tidak bisa. Nah, untuk mencari X ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk logaritma. Jadi logaritma itu adalah untuk mencari pangkat dari suatu bilangan pokok. Nah, oke. Kita tulis dulu ya bentuk umumnya ya. Nah, di sini ada bentuk umum. Oke, kita tulis. Bentuk umum ya. Nah, bentuk umumnya ini untuk apabila ada A pangkat C sama dengan B, ini dapat kita tulis menjadi A log B sama dengan C. Oke, ingat kalau ada A pangkat C sama dengan B, itu dapat kita tulis A log B sama dengan C ya. Oke, nah jadi apabila ada contoh seperti ini, kalau ada 2 pangkat 3 sama dengan 8, ini dapat kita tulis menjadi bentuk logaritma. Jadi untuk mencari angka 3 ini dapat kita nyatakan menjadi bentuk logaritma, yakni 2 log 8 sama dengan 3. Seperti itu. Oke ya. Nah, sebagai gambaran, penulisan logaritma ini bisa bermacam-macam ya. Tapi untuk di Indonesia ini, penulisannya A log B sama dengan C, bentuknya seperti ini ya, bentuk logaritma ya. Namun ada di negara-negara lain itu penulisan logaritmanya seperti ini. Jadi ini ada istilah nama dalam logaritma ya, unsur-unsurnya. Oke, ini kita pisahkan dulu ya. Jadi ada contoh. Nah, ini A ini namanya apa? A itu adalah bilangan pokok. Oke, ini namanya bilangan pokok ya. A-nya adalah bilangan pokok. Lalu di sini ada B. Nah, B ini apa namanya? Oke, B ini adalah numerus. Ini hanya istilah-istilah saja ya namanya ya. Nah, kalau C ini adalah hasil logaritmanya. Nah, di sini ada syarat di mana dalam basis itu ya. Ini bilangan pokok atau nama lainnya basis. Oke, ini basis. Jadi ada syarat di mana basis ini harus lebih dari 0. Dan basis ini harus tidak boleh sama dengan 1. Jadi ini A-nya tuh harus lebih dari 0, nggak boleh negatif. Tapi nggak boleh angka 1. Oke, dan juga untuk numerusnya ini B-nya syaratnya lebih dari 0. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh. Nah, ini untuk penulisan di negara Indonesia, ini bentuknya seperti ini. A log B sama dengan C. Ada juga di negara lain, penulisan logaritma itu adalah seperti ini, log, tapi A-nya tidak di atas di sebelah kiri, tapi ada letak di bawah. Jadi A-nya di sini, lalu B ya sama dengan C. Seperti itu. Ya, sama saja penulisannya. Oke, tadi kan kita sudah contoh ya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ceritanya kita tidak tahu X-nya berapa. Berarti kan untuk mencari X ya, untuk mencari X ini berarti kan kita menggunakan 2 log 8. Oke, ingat ini penulisannya 2 log 8 ya. Oke, kita coba menggunakan kalkulator ya. Nah, ini ada kalkulator. Kalkulator apa? Ya, kalkulator saintifik ya.
Jadi kita mau coba mengecek di sini untuk hasil dari logaritma dari 2 log 8. Hasilnya berapa gitu ya. Hasilnya kita cek. Nah, hasil dari 2 log 8 kita cek ya. Tapi logaritmanya bentuknya lain ya. Karena ini berdasarkan di negara lain ya, tidak di negara Indonesia. Jadi ini A-nya basisnya adalah 2. Oke, basisnya 2 ya. Jadi kita tulis basisnya 2, berarti 2-nya di bawah, 2 log 8. Kita cek hasilnya 3, seperti itu. Nah, ini hasilnya berarti 3 ya. Berarti kita sudah bisa menebak 2 pangkat berapa yang hasil 8. Hasilnya adalah 3. Betul, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kalau ada soal seperti ini, 2 pangkat X misalkan, ini hasilnya adalah 7. Oke, kalian bisa menjawab nggak? Nah, tentunya kalau ini kita masih pakai gunakan kalkulator dulu ya. Nah, jadi 2 pangkat X sama dengan 7. Ini bisa kita cari nilai X-nya bagaimana? Berarti 2 log 7 gitu sama dengan X. Atau ini kalau secara penulisan internasionalnya untuk di negara lain, karena ini kalkulatornya dia dari negara lain ya. Jadi kita tulis untuk bentuknya 2 log 7 seperti ini ya. 2 log 7. Oh, ternyata hasilnya 2,8073. Ya, jadi X ini 2,0873 ya. 2,80 ya, kebalik ya. Oke, 2,8073 dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Oke. Next. Nah, jadi ini adalah pengertian dari logaritma. Jadi logaritma itu adalah mencari pangkat dari suatu bilangan pokok ya, dari suatu perpangkatan. Oke, ini adalah bentuk umumnya. Oke, kita lanjut ya. Kita ke sifat-sifat. Sifat-sifat logaritma. Oke, sifat-sifat logaritma ya. Nah, pada sifat-sifat logaritma ini kita ke sifat yang pertama terlebih dahulu. Oke, ini sifat yang pertama. Ingat, apabila ada logaritma A log 1. Ingat, ini berapapun angkanya, log 1 hasilnya 0. Oke, itu ya. Jadi berapapun log 1 hasilnya 0. Oke, lalu ini sifat yang pertama. Jadi apabila ada contoh ya, kalau ada 3 log 1 hasilnya pasti 0 gitu. 4 log 1 juga pasti hasilnya 0. Pokoknya berapapun ya. Misalkan 0,5. 0,5 boleh ya kalau di basis ya, di bilangan pokoknya. Ini juga hasilnya 0. Sudah pasti 0. Ini sifat yang pertama. Sekarang kita ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua dari logaritma. Apabila ada A log A, ini hasilnya 1. Oke, seperti itu ya. Jadi ini angka yang sama, hasilnya adalah 1. Contoh, misalkan ada soal 3 log 3. Ini hasilnya pasti 1. Jadi angkanya sama. Oke, jadi kalau angka yang sama berarti hasilnya pasti 1. Ingat, penulisan basis dia agak kecil ya, sebelah atas di sini. Jadi tidak boleh menuliskan basis itu angkanya seperti ini, 3. Oke ya, jadi harus kecil di atas. Seperti itu. Oke, ini sifat yang kedua. Oke, lanjut ya, kita ke sifat yang ketiga. Nah, ini ada soal. Kalau ada A log B pangkat N. Jadi apabila di sini ada A log B. Nah, untuk numerusnya ini dipangkatkan, bentuk perpangkatan. Ini nilai N-nya ini bisa kita pindahkan ke depan. Nah, maksudnya apa? Bisa loncat, anjrot ya bahasanya ya. Jadi loncat ke depan menjadi N dikali A log B. Oke, seperti itu. Nah, masih ingat tadi soal sebelumnya? 2 log 8 tadi kita menghitung pakai kalkulator, hasilnya berapa? 3 ya. Oke, jadi kalau kita ngitung contoh ya. Oke, kita contoh misalkan tadi 2 log 8. 2 log 8 bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita rubah angka 8-nya menjadi bentuk perpangkatan. Jadi 2 log. Nah, 8 itu berapa pangkat berapa? Ya, dengan cara poin faktor 8 itu 24, 2 ya.
8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3. Seperti itu. Nah, berdasarkan sifat logaritma tadi, apabila ada pangkat pada numerusnya nih, n-nya turun ke depan di sebelah sini. Jadi di posisinya di sini ya, n. Nah, tinggal dikali sisanya. Sisanya itu a log b. Berarti ini 3-nya turun ke depan. Berarti tinggal 3 turun, tinggal sisanya 2 sama 2. 2 log 2. Ingat ini 2 log 2 ya, bukan 3 kuadrat, salah ya. Oke. Jadi 2 log 2 berapa? Nah, berdasarkan sifat yang kedua, 2 log 2 itu adalah 1. Berarti 3 kali 1. Kita coret saja hasilnya 1, 3 kali 1 hasilnya 3. Oke, itu contoh ya, ini sifat yang ketiga. Kita lanjut ke sifat yang keempat. Jadi ada A. Nah, sekarang basisnya ini ada pangkatnya, pangkat M. Dilogaritmakan dengan B pangkat N. Nah, ini N sama M-nya dibagi lalu turun ke depan. Oke, seperti itu. Jadi ini hasilnya jadi apa? Jadi N per M. Oke, seperti itu ya. Dikali dengan A log B. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang ada contoh soal. Jadi apabila ada 4 log misalkan adalah, oke, kita ganti ya. Jadi 8 log 32. Bagaimana cara mencarinya? Nah, cara mudahnya ya kita rubah menjadi pangkat. Oke, kita rubah cara menjadi pangkat. 8-nya kita rubah jadi pangkat. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Logaritma dari 32. 32 itu bagaimana sih? 32 itu adalah bagi 2 16, bagi 2 8, bagi 2 3 4 ya, bagi 2 2 ya. Jadi 2-nya ada berapa? Ada 5. Gitu. Jadi 32 itu adalah 2 pangkat 5. Nah, berdasarkan sifat logaritma yang keempat, ini ada pangkat pada numerus dan pangkat pada basis, ini turun ke depan. Turun menjadi apa? Turun menjadi 5/3 dikali sisanya. Sisanya itu yang tadi masih ada 2 sama 2 ya. Ya berarti 2 log 2. Nah, 2 log 2 ini hasilnya 1. Kita coret saja, berarti tinggal 5/3. Seperti itu. Oke, ini kita sifat yang keempat. Kita lanjut nih ke sifat yang kelima. Sifat logaritma yang kelima. Jadi ini ada A log B, oke, dikali dengan C. Nah, ini kita ceraikan gitu ya. Jadi kalau ada A log B dikali C, itu kita ceraikan gitu ya. Maksudnya diceraikan gimana? Jadi ini kalau ada perkalian dalam logaritma, dia cerai menjadi diceraikan oleh penjumlahan. Jadi A log B, jadi B sama C nya cerai, ditambah dengan A log C, seperti itu. Oke, mudah sekali ya. Nah, contoh deh. Contoh. Misalkan kita punya ada soal seperti ini. Kalau ada 2 log 3 misalkan ya, P, tentukan 2 log oke, ini nyatakan ya. Nyatakan soalnya seperti ini. Nyatakan 2 log 12 dalam bentuk P. Nah, bagaimana saya mengerjakannya? Mudah. Jadi fokus sama yang ditanya di soal 2 log 12. Oke, 2 log 12. Jadi kita tulis 2 log 12. Ini dapat kita pisahkan, kita ceraikan menjadi apa? Ya, 2 log berapa? 12 itu lebih mudahnya 12 itu adalah 2 6 2 3. Berarti ini boleh kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, ini ada perkalian. Kalau perkalian itu berarti kan boleh kita ceraikan menjadi penjumlahan. Berarti menjadi 2 log 2 kuadrat. Ingat perkalian jadi jumlah, tapi basisnya tetap sama 2 ya. Jadi 2 log 3. Nah, ingat sifat yang sebelumnya tadi. Sifat yang ketiga ya. Jadi berdasarkan sifat yang ketiga, angka 2-nya turun ke depan ya, ke depan sini. Berarti dapat kita tulis menjadi 2, lalu 2 log 2 ditambah 2 log 3. Nah, 2 log 2 itu 1, kita coret berarti tinggal 2 plus 2 log 3. Nah, 2 log 3 tadi diberitahu di soal adalah P. Berarti 2
plus P, selesai ya, seperti ini. Oke, itu sifat yang kelima. Atau cara mudahnya ada contoh lain seperti ini. Oke, perhatikan ya, ini contoh lagi. Diketahui, nah ceritanya ini Lokcin ini adalah aku. Nah, seperti itu. Terus Lokta adalah kamu. Nah, seperti itu. Pertanyaannya, berapakah log cinta gitu? Log cin dikali ta. Berapa coba? Nah, ingat berdasarkan sifat logaritma ya. Log cinta ini dapat kita tulis ya, log cin dikali ta. Ini dapat kita jabarkan. Ingat perkalian itu jadi kalau dalam logaritma itu jadi penjumlahan. Jadi log cin ditambah log ta. Oke, seperti itu ya. Nah, ingat log cin tadi apa? Log cin itu adalah aku. Log tanya tadi kan dimisalkan di soal itu adalah kamu. Nah, berarti log cinta berarti adalah aku tambah kamu ya, cie gitu. Oke, itu sifat yang kelima. Oke, untuk pemberitahuan ya. Jadi di sini dalam logaritma apabila tidak ditulis basisnya, misalkan nih ditulis di depan saja ya. Nah, oke, jadi apabila ada dalam logaritma itu ada dua jenis ya. Pertama logaritma yang tidak ditulis, ini logaritma misalkan log B. Ini apabila tidak ditulis ya, ini basisnya 10 jika tidak ditulis ya. Jadi maksudnya jika basisnya tidak ditulis, jika basisnya kosong ya, itu sebenarnya sama dengan 10 ya. Itu sebenarnya ada, yaitu angka 10. Jadi basisnya itu kalau kosong seperti ini sebenarnya itu basisnya 10, cuman tidak ditulis ya. Kalau dalam matematika seperti itu. Sama seperti kayak ada akar kuadrat, ini kan aslinya ada angka 2 akar kuadrat, cuman akar kuadratnya tidak perlu ditulis seperti itu. Lalu ada satu lagi, ada ln namanya. Mungkin ini belum kita pelajari ya, belum banyak kita pelajari di sekarang. Ln ini adalah logaritma natural. Ini basisnya bilangan log ya. Ini belum kita pelajari. Ini adalah bilangan Euler. Euler. Nah, basisnya itu bilangan Euler ya. Bilangan Euler. Bilangan Euler itu adalah nilainya mendekati sekitar 2,71 sekian ya. Oke. Ini adalah tambahan tadi ya. Ada yang kelewatan. Oke, next ya, kita lanjut. Tadi sifat yang ke-5. Nah, sifat yang ke-6 gimana? Kalau sifat yang ke-6 ini dapat kita tulis ya. Kalau tadi perkalian sifat ke-5, berarti sifatnya ke-6 ini berarti pembagian A log B dibagi C. Nah, ini dapat kita tulis menjadi A log B. Ingat kalau perkalian tadi ini ditambah ya. Nah, berarti kalau pembagian berarti dikurang seperti itu. Oke ya. Nah, contoh. Nah, kita pakai contoh yang tadi aja ya. Misalkan ada A log B. Misalkan ini ini log A log ya, log cin ya. Kita misalkan log cin. Nah, log cin ini adalah aku. Lalu ada logta. Ya, logta itu adalah kamu. Ini contoh ya, ini contoh saja. Nah, berarti kalau log cin dibagi ta, berarti bagi apa? Berarti karena di pembagian ya, ingat berdasarkan rumus berarti dia jadi pengurangan. Berarti log cin ya dikurangi gitu dengan log ta. Nah, berarti log cin tadi kan di soal dikasih tahu bahwa log cin itu adalah aku gitu. Aku dikurang log ta. Log ta itu apa? Kamu. Nah, ini berarti log cin berarti ini cintanya dibagi gitu ya. Kalau cintanya dibagi berarti ya aku tanpa kamu. Hasilnya adalah butiran debu. Seperti lagu ya. Aku tanpamu butiran debu gitu ya. Oke, lanjut.
kita ke sifat yang ketujuh. Nah, pada sifat yang ketujuh, oke, kita tahu di sini bahwa apabila ada A log B, ini boleh kita tulis ya menjadi B log A. Jadi basis dan numerusnya boleh kita tulis terbalik, tapi ada syaratnya menggunakan 1/. Oke, ini contohnya ya. Oke, jadi kalau ada contoh nih, contoh seperti ini. Contoh misalkan A log P, ini hasilnya adalah 2/3. Berapakah P log A? Nah, jangan bingung. P log A ini kan sama aja kayak 1/, kebalikannya. Ya, 1/, A log P. Kenapa? Karena kan diberitahu di soal A log P itu berapa. A log P itu 2/3. Berarti 1/2/3. Ini jawabannya adalah 3/2. Atau cara mudahnya seperti ini. Kalau A log P-nya 2/3, ini kalau kita balik P log A, kita balik saja posisinya jadi 3/2. Seperti itu aja ya. Oke, ini sifat yang ke-7. Atau misalkan ada soal lagi, misalkan 2 log 3 sama dengan M, berapa nilai 3 log 2? Nah, kebalikan dari M ini kan M/1 sebenarnya, cuman nggak ditulis satunya, cuman nah ini berarti kalau 3 log 2 1/M. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut nih ke sifat yang ke-8. Pada sifat yang ke-8, kita tahu bahwa apabila ada A log B, ini boleh kita tulis menjadi pembagian, menjadi log B dibagi log A. Tapi dengan basis baru ya, basisnya itu basis P. Basisnya ini bebas ya, tapi dengan syarat basisnya ya. Jadi syaratnya ini adalah P-nya harus lebih dari 0, P-nya nggak boleh 1. Oke, seperti itu. Nah, contoh. Diketahui ya, jika ya, misalkan 2 log 3 ini adalah M, lalu 3 log 5 ini adalah N. Tentukan misalkan 4 ya, tentukan misalkan ini adalah 10 log 45. Berapa nilai dari 10 log 45 gitu. Oke. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Nah, 10 log 45 ini kita dapat nyatakan menjadi bentuk pembagian saja. Oke, bentuk pembagiannya yakni log 45 ya dibagi dengan log 10. Nah, ini basis barunya bebas. Nah, bebas itu tapi karena di sini soalnya dinyatakan dalam bentuk M dan N, berarti kita harus basisnya ini harus kita tentukan ya, harus tentukan, tidak boleh ngarang, tidak boleh bebas. Nah, di sini syaratnya apa? Nah, kita lihat saja, diketahui di soal itu ada 2 log 3, ada 3 log 5. Nah, di sini yang paling banyak muncul, yang paling sering muncul yang mana? Angka 3 ya. Nah, gitu. Jadi untuk menentukan basisnya, apabila untuk soal yang tipe ini, tipe soal seperti ini, kita menggunakan basis yang sering muncul ya. Oke. Kenapa angka 3? Karena sering muncul di soal. Jadi angka 3 ini sering muncul di soal gitu. Soalnya apa? Ya ini 2 log 3 ada 3 log 5. Angka yang sering dibicarakan antara 2, 3 dan 5 pasti angka 3 gitu. Oke. Langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya tinggal kita ceraikan. 45 ini kita ceraikan ya. Kita ceraikan. Oke. Kita tulis di sini. Maka menjadi apa? 3 log 45 itu adalah 3 log. Ingat 45 itu adalah apa? Oke, ini Pak kita ke bawahkan dulu ya sedikit. Oke. Jadi 3 log 45 ini kita ceraikan jadi apa? 45. Ingat, 45 ini adalah bagi 3. 15 bagi 3 5. Berarti sama saja 3 kuadrat ya. 3 kuadrat dikali 5. Lalu yang bawah 10 itu kan 2 kali 5. 3 log
2 dikali 5. Oke. Nah, ini yang pertama, ini kan perkalian. Kita ceraikan menjadi penjumlahan. 3 log 3 kuadrat ditambah ya 3 log 5. Lalu yang bawah ini kita ceraikan menjadi 3 log 2 ditambah 3 log 5. Nah, di soal 3 log 5 itu sudah diberitahu. Ya, sudah diberitahu bahwa 3 log 5 itu adalah N. Oke, tapi di sini ada angka 3 log 2. Sedangkan di soal itu adalah 2 log 3, itu M. Nah, biar dapat 3 log 2 bagaimana? Sama seperti sifat yang ketujuh. Kita kan sudah mencari tadi 2 log 3 itu M, berarti kalau 3 log 2 berarti 1 per M. Seperti itu. Oke. Nah, berarti tinggal kita tulis saja. Ya. Ini menjadi 3 log 3 ini kan ada 2. 2 pindah ke depan jadi 2 dikali 3 log 3 ditambah 3 log 5 itu adalah tadi N. Dibagi dengan yang bawah 3 log 2-nya tadi 1 per M ditambah 3 log 5-nya N. Ini kita coret habis ya karena 1 ya. Langkah berikutnya bagaimana? Karena ini ada 1 per M-nya biar sederhana ya, biar sederhana. Oke, berarti biar sederhana kita kalikan ya. Untuk pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan apa? Dengan M ya. Ini kan 1 per M, berarti biar hilang kita kalikan dengan M, yang atas juga kita kalikan dengan M. Hasilnya bagaimana? Nah, oke, kita sempitkan dulu ya agar muat. Oke. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sama dengan untuk yang 2 dikali M jadi 2M, ini jadi MN dibagi yang bawah ini 1 per M dikali M jadi 1 ya. Ini jadi MN. Oke, seperti itu. Ketemu jawabannya ya. Oke. Ini sifat yang ke-8. Nah, kalau sifat yang berikutnya berarti sifat ke-9. Oke, ingat pada sifat yang ke-9. Nah, ada A log B dikali. Nah, ini kan numerus. Dia ketemu sama basis, sama bilangan pokok B log C. Lalu C-nya ini ketemu lagi misalkan ya, dengan C lagi. C log D. Nah, ini hasilnya adalah oke, kalau kayak gini B-nya dicoret saja seperti itu ya, ketemu. Jadi yang kita ambil hanya ujung dan ujung gitu saja. Jadi ibaratnya dicoret gitu. Berarti tinggal A log D. Oke, seperti itu ya sifat yang ke-9. Nah, contoh. Nah, kita ada contoh misalkan ada soal 9 log misalkan ya. 9 log 64 dikali dengan 25 log misalkan log 27 gitu ya. Lalu dikali dengan 8 log 125 atau ini misalkan diganti 16. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Langkah pertama untuk menyederhanakan soal bentuk seperti ini berarti kita harus mengubah jadi bentuk pangkat. Itu tipsnya ya. Jadi tipsnya apa? Tipsnya ini ubah ya. Ubah menjadi bentuk pangkat. Ubah menjadi bentuk pangkat. Oke, seperti itu. Nah, 9 ini kita ubah jadi 3 pangkat 2. Lalu log 64 itu adalah 2 pangkat 6. Oke ya, bisa kalian cari dengan menggunakan poin faktor seperti itu. 64 bagi 2, 32 dan seterusnya. Oke, ini adalah 2 pangkat 6. Oke, lalu kita kalikan ini dengan 25. Nah, 25 ini kan 5 pangkat 2. Log 27 itu adalah 3 pangkat 3. Oke, 16. Berikutnya 16 itu 2 pangkat 4. Log 125 itu 5 pangkat 3. Berdasarkan sifat yang keempat tadi ya. Sifat yang keempat masih ingat ya. Sifat yang keempat ini N per M. Jadi yang kanan, pangkat yang kanan dibagi pangkat yang kiri. Seperti itu. Berarti ini dapat kita tulis ini 6 sama 2 turun ke depan gitu. Jadi 6 per 2 dikali 3 log 2. Yang ini 3 sama 2 juga turun. 3 per 2 dikali 5 log 3.
Yang ini 3 sama 4 juga turun ya. Jadi 3/4 dikali sisanya 2 log 5. Nah, agar mudah dalam mengerjakannya, kita kelompokkan angka dengan angka. Nah, ini 6/2, lalu 3/2, lalu 3/4, lalu dikalikan yang ini 3 log 2. Ada 3 log 2, ada 5 log 3, ada 2 log 5. Nah, agar mudah dalam mengerjakannya, kita kelompokkan. Oke, seperti itu ya. Kita kelompokkannya bagaimana? Nah, jadi gini, kita pertemukan sama seperti sifat yang ke-9 ini, B dengan B. B numerus sama B di bilangan pokok. Contoh 3 log 2. 3 log 2. Berarti kita ketemukan dengan yang basisnya 2. Ada nggak yang basisnya 2? Ada, yang ini. Seperti itu, berarti 2 log 5. Nah, ini ada angka 5. 5 ini numerus. Kita pertemukan dengan basis. Ada nggak? Sisanya ada ya, yang 5 log 3. Nah, ini kan kalau ketemu, ingat kalau ketemu tadi kita coret. Berarti tinggal ujung sama ujung. 3 log 3. Nah, seperti itu. Nah, ini menjadi berapa? 6/2 itu 3 kali 3/2 kali 3/4. Nah, ini sisanya 3 log 3. Seperti itu. 3 log 3 kan hasilnya 1 gitu. Berarti berapa nih? 3 kali 3, 9 kali 3, 27/8. Dikali 1 hasilnya tetap 27/8. Oke, seperti itu ya. Oke, ini sifat yang ke-9. Lanjut kita ke sifat yang ke-10. Nah, pada sifat yang ke-10 itu bagaimana? Nah, jadi kalau ada suatu bilangan ya, suatu bilangan ini dipangkatkan dengan A log B. Nah, kalau ada suatu bilangan dipangkatkan dengan A log B, itu hasilnya adalah B. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang ada contoh. Contoh ya. Nah, ini ada contoh misalkan 2 pangkat 2 log 3. Langsung saja jawabannya 3. Ya, yang kita ambil adalah ujungnya. Gitu. Contoh lain. Oke, misalkan ada 4. Jangan 4, misalkan 9 pangkat 3 log 2. Nah, ini beda angkanya. Kan ini kan tadi syaratnya apa? Syaratnya harus sama antara A sama A. Oke, nah kalau beda gimana? Itu tidak boleh langsung kita jawab 2. Salah ya. Nah, jadi gimana? Ya, kita rubah dulu. Oke, ini misalkan dirubah ya jadi 5 misalkan. Kita rubah dulu angka 9-nya menjadi bentuk pangkat, yakni menjadi 3 pangkat 2. Ini 3 log 5. Oke, masih ingat ya? Ini kan 3 log 5 itu kan pangkat. Ini juga pangkat. Oke, berdasarkan sifat A pangkat M dipangkatkan N, ini kan boleh kita tulis adalah MN. Oke, seperti itu dikali. Nah, berarti ini boleh kita tulis hasilnya menjadi apa? 3. Oke, 3 pangkat, ini 2-nya dikalikan dengan ini. Berarti 2 dikali dengan 3 log 5. Ingat, ini adalah masih pangkat. Nah, kan tujuannya kita mempertemukan 3 sama 3. Kan tadi rumusnya kan gitu, sama antara A sama A. Nah, ini juga kita pertemukan. Gimana cara mempertemukannya? Ya, 2-nya berdasarkan sifat yang tadi ya, sifat yang ketiga. Nah, ini kan ada N. Tadi kan N-nya turun. Boleh nggak kita naikin lagi ke atas, ke B? Boleh. Jadi seperti ini, gitu ya. Naik lagi gitu. Nah, ini juga sama. 2-nya ini naik ke sini. Oke, kita tulis hasilnya 3. Nah, ini tinggal 3 log 5. Nah, ini dia pangkat naik nih, pangkatnya 2. Nah, seperti itu. Oke, ini naik gitu. Nah, ini berarti kan sudah kita coret hasilnya. Ini kan 3 ya. Nah, ini kan sudah berdasarkan sifat, berarti hasilnya adalah 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 25. Seperti itu ya. Oke, ini adalah pengertian dan sifat-sifat logaritma. Cukup sekian ya pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Tetap saksikan terus di channel I-Chan Learning. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.